Halo semuanya, perkenalkan nama aku Estefina Gian dari kelas 12 Layanan Kesehatan. Di sini aku akan menceritakan terkait dengan PKL atau praktik kerja lapangan. Berikut adalah dokumentasi aku. Dan yap, itu adalah foto dan video aku sebagai dokumentasi aku PKL 3 bulan di Rumah Sakit Geraha Permata Ibu. Rasanya seneng banget karena aku udah ngelakuin banyak banget tindakan yang bisa menjadi pengalaman baru buat aku. Terus aku juga seneng karena bisa kenal banyak kakak perawat yang baik-baik pastinya. Di sini aku akan menjelaskan 3 poin terkait dengan PKL. Jadi buat kalian yang pengen tahu atau pengen punya gambaran PKL sebagai anak SMK di rumah sakit, kalian harus simak video ini baik-baik. Nonton terus sampai habis ya. Jadi poin pertama aku ada persiapan. Persiapan itu ada 2, yaitu teori dan juga peralatan. Jadi di teori ini aku pribadi, aku tuh sebelum PKL ngulik ulang teori-teori yang udah dipelajarin di kelas 10 dan kelas 11. Aku baca-baca ulang, terus juga aku sekalian nonton video-video kayak video di YouTube, video praktek-praktek sebelumnya, supaya aku jadi lebih ingat dan punya gambaran lagi tindakan yang akan dilakuin selama PKL tuh gimana. Jadi nggak terlalu bingung banget dan nggak terlalu kaget kalau misalnya nanti ngelakuin tindakan waktu PKL. Jadi setelah teori ada peralatan buat PKL sih aku nyiapinnya handscoon pastinya, karena ada beberapa ruangan saat PKL tuh kekurangan handscoon. Jadi kalian harus punya cadangan atau jaga-jaga kalau handscoon kalian tuh atau ruangan itu tuh nggak nyediain handscoon. Jadi kalian harus bisa bawa handscoon sendiri dari rumah. Nah, habis itu aku juga nyiapin masker pastinya buat sebagai alat perlindungan kita, karena kan kita pasti kontak langsung ke orang yang sakit. Jadi harus memakai masker guys. Mempersiapkan peralatan tulis untuk menulis semua tindakan yang kita lakuin setiap harinya, untuk menulis ADL, untuk menulis target dan lain sebagainya. Nah, aku selama PKL tuh dikasih ADL dan juga target ADL itu kalian nulis semua nih tindakan-tindakan setiap hari ngapain. Misalnya nih jam 7.00 operan, jam 7.30 mengoplos obat dan lain sebagainya, kalian tulis di ADL itu. Terus kalau misal aku pribadi waktu PKL tuh aku bener-bener ngejar target, jadi aku banyak banget ngelakuin tindakan. Terus selanjutnya aku mau ceritain poin kedua, yaitu pengalaman. Nah, pengalaman apa sih yang aku dapetin sama PKL? Banyak banget guys pastinya tindakan yang aku lakuin nih. Paling seringnya itu adalah pastinya tanda-tanda vital. Jadi kalian harus banget ngerti tanda-tanda vital ya guys ya. Jangan sampai enggak. Terus abis tanda-tanda vital mengganti cari infus. Terus aku juga ada memandikan pasien, nyebokin pasien. Terus aku ada BAB-BAK. Terus ada membantu pasien ke toilet, memindahkan pasien, terus mengantarkan pasien ke ruang operasi, lain sebagainya. Pokoknya banyak banget tindakan yang aku lakuin, dan itu semua tuh berkat kakak-kakak perawat yang pastinya baik banget, sabar banget buat ngajarin kita semua selama PKL. Jadi aku happy banget. Dan selama PKL 3 bulan ini, aku kan 1 bulan itu 1 ruangan. Jadi aku ada 3 ruangan yang udah aku rasain selama PKL itu. Yaitu pertama di Cendana, ruang anak, dan juga ruang Helikonia. Untuk Cendana sih aku itu rawat inap kan, dan rasanya tuh seneng sih guys, karena kakak-kakaknya juga baik dan tindakannya juga kayak slow tapi bener-bener keisi target kita guys gitu. Terus yang kedua ruang anak tuh lebih ke observasi, cuman dia tuh bener-bener ngisi ADL kita karena observasinya itu banyak banget yang bisa dilihat selama kakaknya tindakan, dan seru banget bisa ketemu anak-anak kecil. Terus yang ketiga itu di Helikonia. Di Helikonia tuh bener-bener kayak wow guys, heboh, gacor semuanya guys. Soalnya kayak bener-bener tuh Helikonia tuh rame banget pastinya. Terus kayak kalian tuh apa yang nggak bisa duduk lah guys, istilahnya kayak sekalinya duduk nih pasti ada yang mencet tombol, terus kalian harus samperin, terus ngebantuin pasiennya butuh apa segala macem gitu-gitu. Terus bedanya Helikonia sama Cendana tuh apa? Karena kan sama-sama rawat inap. Kalau di Cendana tuh kita masih bisa kayak duduk,
terus nafas dulu. Kalau di heliko tuh enggak guys, karena pasiennya selalu rame dan pastinya di heliko aku seneng juga sih karena bisa mendapatkan target yang banyak. Terus kakak-kakaknya juga baik banget. Dan you know what guys, aku seneng banget karena ternyata selama PKL tuh kakak perawatnya semuanya ngerasa terbantu dengan adanya kita selama PKL. Jadi mereka tuh ngerasa mereka tuh terbantu gitu. Sampai ada kakak perawat aku yang nge-DM aku dan ngechat aku, katanya mereka kangen sama aku, katanya aku tuh ngebantu banget sama mereka. Terus kayak kenapa nggak di sini aja deh gitu, kayak oh my god aku seneng banget. Lucu banget kan. Berarti selama PKL tuh bener-bener aku berguna. Nice. Dan terakhir aku ada poin ketiga, yaitu tantangan ya. Tantangan sama PKL tuh bakal ada apa aja gitu. Jadi selama PKL tuh kalian intinya banyak-banyak sabar aja, karena kan kalian pastinya langsung kontak langsung ke pasien, yang pastinya pasien itu adalah orang yang membutuhkan bantuan karena dia lagi sakit. Terus kalian harus perbanyak sabar, walaupun pasiennya diem aja, bisa jadi warganya guys yang bawel atau enggak sebaliknya. Dan pokoknya harus banyak-banyak sabar deh guys tantangannya. Dan mungkin itu aja sih yang bakal aku bahas, dan mungkin segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.